saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, mahasiswa Visi Prodi Sosiologi Undana semester 1 kelas A. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-15 mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, pendahuluan latar belakang. Stabilitas harus karena itu dijelaskan. Mereka mungkin menerima begitu saja bahwa proses sosial itu satu momen dan terlebih lagi momen itu bersifat lokal atau hadiah. Di keduanya indera spasial dan temporal dari kata tersebut. Peristiwa adalah konsumsi lokal dan dari aksi dan interaksi yang mengikat kontingensi saat ini ke dalam hubungan dan struktur baru yang menjadi kendala dan potensi momen berikutnya, masa lalu. Asumsi seperti itu mengharuskan kita memikirkan kembali sifat unit tradisional dari analisis sosial, individu, dan sosial struktur. Hasilnya memiliki implikasi yang mengejutkan. Dengan demikian, argumen untuk kesejarahan individu. Dalam bab pertama menyiratkan bahwa teori umum tentang tingkatan dari proses sosial, biologi, kepribadian, struktur sosial, budaya, atau rangkaian lain apapun yang mungkin kita miliki. Bab kedua pembahasan. Yang pertama, historisitas individu. Di sini akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah. Dengan ini tidak bermaksud kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat. Sejarah dalam hal ini untuk memastikan struktur sosial bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus seperti itu, bukankah kualitas atau tindakan orang-orang itu semenarik mungkin ini? Sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi melainkan bagaimana bisa terjadi bahwa ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam arti ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah yang didefinisikan secara empiris. Struktur sosial secara umum ini tidak benar-benar tentang individu individu atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Jadi tidak ke cara berpikir orang hebat tentang individu yang saya dorong agar kita kembali, juga tidak akan mendorong kita untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan di masa lalu tentang karir pasti serumpun dengan perspektif itu, setidaknya dalam istilah metodologis. Yang kedua, sifat manusia dari berpikir prosesual. Dari ketiga jalur pengembangan potensi tersebut disebutkan pada bagian penutup pada bab sebelumnya, yang paling mudah dikejar adalah masalah sejarah individu itu sendiri. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu. Fisik atau biologis objek, memori, dan retensi rekaman yang disengaja dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kontinuitas aktual waktu, hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan menghadapi banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa berpindah antar mereka dan homo economicus hingga obat bius yang disosialisasikan dari ego dan ID hingga temperamen yang dibangun secara genetik dari kelihatan tak terhingga dari Goethe hingga emosi universal Ekman. Saya belum menggunakan konsep sifat manusia setidaknya dengan nama itu selama 35 tahun. Ketika saya pertama kali memulai studi sosiologi, saya percaya pada sifat manusia. Saya berharap bahwa saya akan melihat banyak teori tentang hal itu dan akhirnya memutuskan mana yang benar. Yang ketiga, ekologi terkait. Pengantar di antar tema-tema mereka yang lain, dua bab sebelumnya sudah mulai diperjelas dualitas, penting temporalitas dalam pendekatan prosesual. Di satu tangan semua berubah dan karena itu semua diakronis, bahkan
entitas dari proses sosial itu sendiri. Entitas muncul hanya karena historitas memungkinkan hanya untuk melakukannya, dan mereka muncul sebagai garis keturunan peristiwa yang cenderung berulang, dan itu dengan demikian cenderung menjadi individu yang tampaknya stabil dari ontologi tradisional. Secara khusus menyediakan sejarah korporeal, peringatan dan substantif dasar untuk tautan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan kami identifikasi sebagai seseorang atau kelompok. Dalam sinkronis itu saat ini, aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu harus memiliki efek bukan oleh apapun berarti otomatis, tetapi dengan risiko revisi dan pengalihan yang sama menghadapi semua aspek saat ini. Yang belum kita pikirkan adalah bagaimana efek-efek itu terjadi, bagaimana kontinuitas kendala dan tindakan berinteraksi pada saat ini untuk mengikat berbagai momen peristiwa-peristiwa lain menjadi masa kini yang aman lainnya yang pada gilirannya dapat membentuk berhasil hadir. Ini adalah momen aksi dan kesuksesan secara logis, momen penyadiaksaraan, penyandingan yang oleh George Herbert Mead disebut bagian fakta teoritis penting tentang bagian adalah bahwa itu hal terjadi dalam jaringan hubungan sosial yang rumit. Hadiah temporal sangat besar secara horizontal. Karena itu memiliki banyak subbagian, substruktur, dan subruang. Ini bukanlah dunia equilibrium ekonomi, tempat semua orang berinteraksi secara bersamaan orang lain melalui harga tetap yang dihadapi semua orang. Pada saat-saat ini berisi semua informasi dari masa lalu yang dalam, yang dapat mempengaruhi masa kini, baik sebagai rekaman atau bentuk penyediaan lainnya, historisitas, atau yang lebih penting, sebagai sistem kedekatan sekarang dan hubungan yang merupakan struktur sosial sesaat, menyediakan tempat fasilitas dan batasan yang membentuk tindakan yang mungkin dilakukan saat itu. Kedua kontekstualitas ini dalam praktiknya adalah korelatif logis. Pendekatan prosesualitas terhadap waktu sosial memerlukan pendekatan ekologi struktur sosial pada suatu saat, karena gagasan yang menyandingkan struktur sosial berisi semua informasi yang efektif tentang sebab akibat masa lalu atau adalah satu-satunya cara untuk menghitung tindakan historis yang terlihat pada kejauhan dalam dunia sosial yang ada secara ontologis saat ke saat. Namun demikian, ekologi juga sering dipahami sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mendamaikan akun yang tampaknya berbeda dari kehidupan sosial yang dihasilkan oleh dua ontologi tradisional, individualisme dan emergentisme sosial. Begitu kita juga bisa memotivasi bab ini dengan cara itu. Perdebatan yang sudah berlangsung lama membuat perbedaan antara individualis dengan akun emergentis dari sistem sosial untuk individu. Sistem sosial adalah hasil tambahan dari fenomena individu dikumpulkan melalui struktur sederhana seperti pasar. Di antara akun-akun yang sangat berlawanan ini telah lama ada sejumlah pandangan menengah. Dalam akun perantara ini individu membuat sejarah mereka sendiri, tetapi untuk mengubah diktum Marx menjadi sebuah prosesualis, dalam hal membuat memproduksi diperpanjang. Yang keempat, sosiologis uris. Dalam dua fenomena garis keturunan di satu sisi dan ekologi di sisi lain, kita telah melihat dua aspek temporalitas. Dalam garis keturunan kita melihat waktu diakronis narasi karir kemunculan. Dalam ekologi kita melihat sinkronis waktu penentuan bersama, waktu tindakan, waktu nyata, dan pengalaman. Yang pasti analisis jaringan teori equilibrium masuk mikroekonomi, regresi cross-seksional, dan pendekatan serupa semuanya mengekspos hubungan sosial dalam bentuk kekinian abadi. Ini melakukan penyelidikan ini melalui analisis konsep lirik adalah versi puitis dan apresiasi transisi lain.
Bab ini dimotivasi oleh inversi teoritis yang lugas dengan mempertimbangkan kemungkinan kebalikan dan narasi dalam definisi yang paling luas. Ia mencari cara lain mengetahui waktu. Perbedaan antara dua jenis cerita ini dengan alasan bahwa staf variabel memiliki kerugian besar sebagai cara memahami sosial dunia, tetapi bab ini menggabungkan kedua jenis cerita dari variabel dan variabel sebagai pendekatan naratif ke dunia sosial dan bertanya apa alternatif dari pendekatan naratif seperti itu ke dunia itu. Ini adalah sosiologi transisi. Seperti bab sebelumnya, bab ini panjang dan rinci. Konsep hadiah transisi tidak dipelajari dengan baik dalam ilmu sosial. Dan banyak perbedaannya. Pendekatan diperlukan jika kita ingin membuatnya terlihat. Bab ini terungkap sebagai berikut. Ini dimulai dengan analisis teks, menciptakan pengalaman dasar sosiologis. Liris pertama, ia kemudian melihat ke kritik klasik dan teori sastra untuk definisi formal dari impuls liris. Sepanjang bagian ketiga menjelaskan sifat dan dimensi sosiologis liris. Yang kelima, masalah kelebihan. Bab sebelumnya memperluas akun prosesualis dengan flashing sifat masa kini, ruang transisi tempat aksi dan determinasi terjadi. Ini pada dasarnya adalah penyelidikan metodologis yang bagaimanapun, seperti yang baru saja kita lihat, juga melibatkan sikap analisis terhadap materi yang analisis. Melihat ini, pengakuan sosiologis liris atas variabilitas yang mencengangkan dari proses sosial dari waktu ke waktu dan lintas ruang. Selain itu, faktor prosesual menyediakan beberapa alasan mengapa kelebihan menjadi masalah dan proses menyediakan beberapa model untuk strategi kami dalam mengatasi kelebihan. Seperti pendahuluannya, bab ini secara retoris disusun berdasarkan dalam versi asumsi adat. Dalam hal ini, asumsi bahwa masalah dalam kehidupan sosial melibatkan terlalu sedikit sesuatu: uang, kemiskinan, pendidikan buta huruf, kesejahteraan, kesenjangan kesehatan, dan sebagainya. Demonstrasi bahwa kelebihan adalah subjek masalah yang independen untuk bentuk-bentuk penyelidikan independen, mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis keuntungan, terlalu banyak versus terlalu banyak, dan tingkat-tingkat ekses individu dan sosial. Bab ini kemudian membahas 5 kemungkinan mekanisme kelebihan-kelebihan beban, pembiasaan, kontekstualitas, nilai, gangguan kelompok, dan sosialisasi yang berlebihan. Terakhir, bab ini memberikan katalog ekstensif tentang strategi penanganan masalah kelebihan, mulai dari penolakan hingga pengurangan hingga penerimaan dan berpelukan. Jadi bab ini sebenarnya cukup sesuai dengan pandangan prosesual yang digunakan di seluruh buku ini. Banyak masalah besar di zaman kita adalah masalah yang berlebihan. Polusi besar-besaran pinggiran kota, yang luas, banyak informasi namun teori sosial dan argumen normatif kita kebanyakan berfokus pada kelangkaan batasan anggaran pengorbanan dan pemborosan. Bab ketiga, penutup, kesimpulan. Dalam epilog ini ingin menyatakan bahwa sosiologi berakar paling dalam pada manusia. Meskipun dalam mengejar tujuan humanistiknya, haus sering digunakan, meskipun bentuk pengetahuan ilmiah seperti statistik, inferensial, dan pencarian pola. Di selain bentuk-bentuk pengetahuan yang secara tradisional dipandang lebih manusiawi, seperti analisis etnografi dari arsip. Dari bab 2, ekologi terkait dari bab ketiga dan kelebihan dari bab kelima disajikan dari luar proses yang mereka diskusikan. Bab ini bisa saja ditulis secara sosiologis ahli teori dari planet lain. Hanya bab 4 tentang sosiologi liris yang membahas diberikan dalam desakannya pada emosi penulis dan khususnya pada konsep simpati manusiawi, gagasan bahwa sosiolog harus menjadi bagian dari gambaran kehidupan sosial yang dia ciptakan. Memilih ukuran hasil, memilih konsep tatanan sosial, mengkonseptualisasi
mengaktualisasikan jenis ketidaksetaraan, membayangkan kehidupan yang benar-benar profesional. Ini bukan hanya persepsi teoritis tentang dunia sosial, tetapi tindakan praktis untuk menjaganya dalam banyak hal. Itu adalah tingkat moral, kita harus sadar dari mereka seperti itu. Selain itu, penilaian moral mereka dapat dilihat sebagai stasiun jalan menuju keinginan politik yang eksplisit untuk mengubah proses sosial menjadi sesuatu yang baru arah. Sekian dan terima kasih.